ini harus meredefinisi lagi. Ya. Apa itu pendidikan? Untuk apa? Apakah pendidikan itu cuma teknik skill doang? Benar, IQ doang? Sementara ada aspek EQ, emotional question. Tadi masalah moral itu kan aspek EQ, Bang Steven. Apakah kita mau lihat Jepang? Padahal udah ada role modelnya loh. Kenapa kita nggak contoh Jepang? Jepang kurang maju apa negaranya? Tapi menghargai guru. Jadi harus dipilih lagi nih Bang Yongki, Bang Steven pada nih. Mana yang mau didahuluin, ya kan? Membentuk orang menjadi pintar, robot juga bisa lebih pintar Bang Yongki. Robot juga bisa kita jadi pintar. Nah terus kalau mau bikin beradab, makanya saya selalu bilang adab itu menghasilkan ilmu. Makanya adab itu dalam agama saya, Bang Steven, adab moral itu di atas ilmu. Ya. Makanya itu dalam agama. Makanya saya pengen juga nih pemerintah mengkaji lagi, benar nggak sistem pendidikan yang ada saat ini, apa sudah tepat apa belum? Ya. Makanya saya bilang, saya nggak pernah mencontohkan kalau handphone itu membuat orang jadi tidak bermoral. Saya nggak percaya itu. Handphone ini hanya alat yang ada regulasinya kan, ada peraturannya kan. Kita buat aja peraturan yang sesuai dengan kapasitas moral dan adab tadi gitu kan, baru bisa diterapkan. Seperti itu Bung Yongki. Ya. Oke. Ya. Jadi menarik nih, ini jadi nah, jadi gini, kalau dipertanyakan tentang masalah ini harus sejalan atau tidak, kalau menurut saya bagusnya sejalan. Bagusnya sejalan karena apa? Pada usia itu mereka akan menerima pendidikan, ya tidak bisa ditunda, tapi tinggal dibagi dalam kurikulum. Biasanya orang kurikulum atau beberapa negara punya kurikulum yang berbeda-beda sehingga dia dalam kategori umur tertentu dia belajar tentang moralitas dulu, nanti setelah itu baru dia mendapat. Nah ini kan bicara role model kan Indonesia tinggal mengambil itu, ya. Jadi gini, yang saya mau bilang contoh saja, ya, tiap negara punya histori beda-beda, ya, masing-masing dengan dunia pendidikan yang punya masalah juga pasti. Contoh di China, kebetulan saya karena tugas lama di China, makanya saya juga mengamati tentang pola hidup mereka dari histori mereka pada saat mereka dalam penjajahan Jepang dan konfrontasi mereka di internal pada saat itu mereka dengan pecah dengan Taiwan dan sebagainya. Itu punya histori yang membuat mereka akhirnya sedikit lupa terhadap masalah moralitas. Di samping itu mereka punya ideologi juga, ideologi komunis, sehingga mereka tidak terlalu ini. Saya pada saat tahun 2017 saya ke China melihat anak saya di sana. Itu ada perbedaan usia atau generasi pada saat saya bertugas di sana sekitar tahun 2006 itu ketika itu masih ada pelarangan tentang penambahan jumlah anak. Jadi anak hanya boleh satu. Yang kemudian sekarang karena sudah berkurang penduduk produktif, ya usia produktif sudah mulai berkurang, sama dengan Jepang. Itu bukan diwajibkan tapi dirangsang untuk punya anak lebih. Saya melihat ada satu hal yang khusus masalah moralitas ini. Itu kebiasaan-kebiasaan buruk. Orang juga banyak umum tahu bahwa mereka punya kebiasaan buruk, kayak contoh lagi makan tiba-tiba meludah, atau cara-caranya mereka berdua aja kayak sekampung ngomong, ya. Lebih parah juga dari kalau dibilang orang Batak itu belum ada apa-apanya. Kalau bicara berdua terus bising gitu. Kalau orang Cina lebih parah lagi. Nah, pada saat tahun 2017 saya ke sana itu sudah istilahnya antar generasi muda itu punya etika cara bicaranya nyaris tak terdengar. Mereka punya cara ngomong sudah sopan banget. Saya melihat ini. Bicara moral, aspek moral. Oh, berarti melebar nih moral bukan? Ya, moralitas kan, moralitas. Karena kita bicara moralitas kan di Jepang contohnya. Jepang kan umur sekian sampai sekian. Saya mau bilang tekniknya orang pemerintah Cina untuk menyelipkan hal-hal moralitas. Jadi sejalan dengan teknologi. Kan dulu kan orang mau nonton TV. Dulu tetangga satu mungkin dari kampung-kampung lain datang nonton situ. Nah sekarang sudah begitu luas. Ketika ini menjadi teknologi nggak bisa dihambat, ya pasti berjalan terus. Harus ini. Sejalan dengan itu pemerintah Cina menyelipkan di dalam program-program televisi. Iklan pun ada. Bagaimana ini? Karena mereka sudah sadar bagaimana menerima perubahan, menerima mereka itu sudah menjadi
marketnya, atau mereka juga menjadi negara yang ekonominya cukup berpengaruh secara global dunia. Jadi mereka harus mendidik orang-orang mereka, bangsa mereka untuk menerima perubahan, menerima modernisasi, menerima dari pola kondisi dengan secara internasional. Kemampuan bahasanya, dia didik semua warganya bagaimana supaya bisa berbahasa asing, Inggris maksudnya. Jadi saya bilang tadi, yang mau saya bilang adalah bahwa hal moralitas dan pendidikan sejalan gitu. Nah, tinggal kalau memang kurikulum mereka itu baik, itu kan menjadi role model. Jepang juga seperti itu. Historinya dia juga memang punya kebiasaan adat istiadat yang sopan terhadap orang lebih tua. Nah, itu menjadi role model yang bisa kita pakai Indonesia. Ya, jadi mungkin itu saja yang saya ada sedikit dari saya ini, Pak. Kalau terkait dengan strategi, terkait dengan role model gitu ya, mungkin di teman-teman di Kementerian Pendidikan mungkin mereka sudah berdebat banyak tentang itu. Terus mungkin kita bisa mengingatkan kembali gitu ya. Cuman saya tetap akan mengingatkan dari sisi lain gitu ya. Dari sisi lain itu maksudnya begini. Pendidikan itu kita kalau sekolah itu ngapain sih? Yang kita olah itu kan pikir, ya, pikir yang kita olah. Terus orang paham nggak sifatnya pikiran itu seperti apa? Pikiran itu mampu mencipta, itu kehebatan pikiran. Jadi kalau dia seorang sekolah tinggi-tinggi, dia mampu mencipta, tapi dia harus paham itu pikiran. Nah, pikiran mampu mencipta, oke. Tapi pikiran itu tidak bertanggung jawab terhadap ciptaannya, gitu loh. Sehingga saya kenapa tertarik dengan nur atau cahaya. Guru itu harus punya kasih sayang gitu ya, sehingga ada tentor yang memberikan kasih sayang, karena sifat dari ilmu pengetahuan yang dipelajari di barat itu melatih olah pikir yang kalau tidak hati-hati dia itu mampu mencipta dan dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ciptakan gitu loh. Ini yang paling bahaya dari pikiran gitu ya. Nah, sehingga kalau model pendidikan itu saya lebih bukan ke yang tadi saya lebih kepada mengingatkan kembali gitu ya, bahwa orang-orang pintar itu yang akan dilatih gitu kan. Terus terkait dengan moralitas, itulah yang bagaimana kalau tadi di dalam diskusi ini mungkin yang ada titik temunya itu menemukan tentor-tentor gitu ya, yang mampu memberikan ini multiplier yang cukup besar bagi si anak didik. Tapi itu sifatnya nggak bisa menyeluruh. Cuma dalam hal ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa ketika kita berbicara pendidikan, kita harus tahu bahwa yang diolah itu adalah logika pikir. Pikiran itu punya sifat. Nah, sifat itu yang harus dipahami, itu satu. Terus yang kedua, ketika kita berpikir mencari ilmu pengetahuan, sumber kita itu di barat. Di sana filosofinya itu kan individualistik. Jadi hampir semua ilmu pengetahuan itu punya sifat yang memang ego gitu loh. Nah, kita harus paham. Jadi kadang-kadang kita nggak paham, walaupun kita orang baik, kita belajar tiba-tiba kita jadi ego gitu loh. Nah, kita nggak paham bahwa ada ideologi dalam ilmu pengetahuan itu. Nah, mungkin saya hanya mengingatkan itu, tapi bagaimana ini memasukkan ini ke dalam sebuah sistem pendidikan? Nah, saya belum sampai ke situ, Bung Yongki. Saya hanya ingin mengingatkan logika berpikirnya seperti ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau belajar itu jangan hanya sama sesuatu yang tersurat, tapi juga sesuatu yang tersirat. Jadi lebih kepada cahaya yang dimunculkan oleh masing-masing individunya. Tapi bagaimana ini dimasukkan ke dalam sistem pendidikan, monggo gitu. Itu mungkin dari saya. Iya, jadi tetap aja ada gap di situ. Kan dari awal kita sudah bilang kan, ada gap di situ bahwa ada dua hal. Yang pertama, pendidikan di kota dan di desa itu ada perbedaan, ya kan? Yang kedua, pendidikan yang seperti Ridho bilang adalah moralitas dan skill. Itu kan mau yang mana dulu? Dua ini jadi masalah. Nah, solusi yang paling ideal yang bisa kita terapkan di Indonesia yang kemudian mungkin bisa membawa kita ke dalam perubahan proses belajar mengajar dan membangun SDM kita yang kuat, itu apa gitu? Kalau dari saya begini, Bung Yong.
Kalau untuk menjawab soal itu ya sebenarnya gini, cuma ini bagaimana mengoperasionalkan ke dalam sebuah kebijakan ya, nanti kita coba lihat. Ya. Nah, sekarang pertama kita lihat, kalau menurut teori buku itu kan di Indonesia itu kan ada sektor modern perkotaan, ada sektor tradisional pedesaan, ada masyarakat adat gitu ya. Kalau kita perhatikan mereka-mereka yang di desa atau masyarakat adat bisa jadi nilai-nilai yang sifatnya moral itu masih jauh lebih kuat. Gitu kan, dibanding masyarakat yang perkotaan gitu kan. Nah, sehingga dalam kurikulumnya ini kalau memang semua itu harus disamakan, ini kan persoalannya karena seluruh Indonesia distandarkan dengan hal yang sama gitu kan. Padahal di setiap daerah itu kan punya kemampuan ataupun kebisaannya itu beda-beda. Kalau teman-teman di Jakarta atau kota-kota besar ya bisalah mereka dengan bersaing dengan dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi makanya sekarang kan nggak ada Eptanas lagi kan. Nggak ada kan? Iya. Masing-masing dengan ujiannya sendiri. Ya, artinya semua stakeholder itu, para pemangku kepentingan baik guru itu harus sama-sama paham bahwa sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk menjadikan si anak didiknya ini seperti apa yang mau dijadikan sebenarnya. Kalau memang seperti itu kan, sebenarnya kan kemampuan itu sudah terbuka gitu ya. Nah, tinggal kan persoalannya bagaimana menerapkan dalam sebuah kebijakan dan semua orang sama-sama paham bahwa setiap wilayah itu memang punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sehingga antara pendidikan skill dengan moralnya ini bisa berjalan, terus indikatornya nanti dibuat bisa jadi nggak seragam, gitu kan? Mungkin ada di satu kota yang memang dia lebih bagus skillnya diperkuat, tapi dia punya sifatnya moralitas memang sudah tertanam misalnya. Ini tinggal kita kebijakan dari masing-masing pendidik. Kalau memang ini udah dibebaskan silakan gitu ya. Tapi juga Bung Yongki harus paham juga, Bung Yongki, ada persoalan juga nih di dunia pendidikan. Misalnya kayak kita kalau misalnya di perguruan tinggi gitu ya, misalnya di ilmu-ilmu sosial, itu juga cara meneliti misalnya ya, pendekatannya terlalu kuantitatif misalnya, dia nggak mengakui yang kualitatif gitu ya, sehingga tetap agak singit gitu kan, nggak imbang. Nah, ini akan berimplikasi juga ke mahasiswanya gitu kan. Nah, itu seperti itu hal-hal yang cara pandang si pendidiknya juga terhadap sebuah ilmu pengetahuan itu harus ada standarisasi yang bisa dia menghormati. Karena begini, ada keahlian-keahlian misalnya kita misalnya di Fakultas Ekonomi kita kuat di kuantitatif model. Pada saat melihat ada skripsi ataupun tesis yang pakai kualitatif dianggap bukan. Nah, yang gitu-gitu itu juga ada persoalan sama cara pandang gitu. Nah, ini hanya sebagai masukan aja, mungkin itu Bung Yongki, silakan. Itu mungkin saya sebut sebagai arogansi mazhab ya. Arogansi mazhab, bisa jadi betul. Jadi ada yang mencintai kuantitatif, ada yang mencintai kualitatif. Iya. Sehingga kalau kualitatif masuk ke kuantitatif nggak dianggap, kuantitatif masuk ke kualitatif nggak dianggap. Iya. Betul. Jadi begini, ada arogansi di situ. Ada sedikit problem yang sangat besar di bangsa ini dalam aspek pendidikan, Bang Steven, Pak Dhani. Iya. Di Yunani dulu atau di negara-negara Eropa, yang pertama diajarkan itu sampai sekarang contohnya Iran sekarang yang paling bagus. Saya pernah dubes Iran juga kan, belajar mengenai tesis skripsi saya juga kan. Filsafat itu diajarkan dari sedini mungkin. Catat dulu. Garis bawahi. Filsafat ya kan, induk dari segala ilmu itu filsafat, Bang Yongki. Ibu dari segala ilmu itu filsafat. Itu diajarkan di tingkat paling mendasar, Bang Steven. Negara-negara kayak seperti Jerman, ya kan, Prancis itu sudah mencintai filsafat dari sedini mungkin. Cuma kalau di Indonesia kalau orang filsafat dibilang, wah so tahu, so pinter, ada kayak begitu. Wah so ngomong tinggi-tinggi. Itulah sebenarnya fenomena-fenomena yang harus kita jawab. Jangan-jangan kita memimpin di negara ini tidak ingin filsafat itu menjadi suatu basis keilmuan. Pindah filsafat itu fondasi. Jadi jangan salahkan Bang Yongki. Kalau ada missing link yang tadi Bang Steven bilang, ada missing link nih antara orang pinter ya kan sama orang bermoral. Semakin dia pinter, kalau bicara filsafat ya, Bang, harusnya semakin dia bermoral, betul? Betul. Itu ideal yang dituju oleh
pendidikan Yunani yang udah diutarakan sama Socrates, ya kan, Plato sama Aristoteles. Jadi ada yang salah, banyak orang pinternya, tapi banyak juga yang semakin kurang ajar, makin juga banyak rampoknya, ya kan, makin juga banyak kebelingernya. Nah, pendidikan yang baik itu adalah semakin dia pinter, S1, S2, S3, harusnya sifatnya, moralnya itu selaras, simetris, garis lurus. Tapi kalau ada orang sudah S3, S2, S1 segala macam bla bla profesor, kelakuannya tidak mencerminkan ilmunya, berarti ada yang gagal. Jadi jangan terjebak sama standar, semakin dia banyak S-nya, semakin dia kuliahnya di kampus yang bonafit, oh itu ukuran orang yang ideal dengan ilmu pengetahuan. Kalau saya terbalik, harusnya ilmu itu tidak boleh dilepaskan dari aspek moral. Ya. Semakin dia pintar, semakin dia punya gelar sarjana yang tinggi gitu ya, harus berbanding lurus dengan dia mempunyai moral. Nah itulah saya tadi bilang, ada missing link. Harusnya moralitas itu diajarkan dari tingkat yang paling rendah dengan filsafat, Pak. Orang seperti Ellen tuh, anaknya Bang Stephen itu, kalau di Jepang itu diajarkan apa sih itu baik, apa sih itu benar, apa sih itu adab, apa sih itu sopan santun. Itu dulu, itu kan nilai-nilai filsafat, Bang Yongki. Ya. Filsafat itu kan cuma bicara 3, Bang Stephen. Apa, mengapa, bagaimana. Bagaimana dia berperilaku, apa yang mesti dihormati. Nah, ini yang di pendidikan kita ini masih belum menyentuh aspek filosofis. Makanya saya bilang, kalau suatu masalah, Bang Yongki, tidak dibahas secara filosofis, gitu ya, itu akan terjadi missing link, Bang Stephen. Kalau mau bikin pinter, robot bisa jauh lebih pinter. Ya kan, nggak perlu kita ciptain manusia, ya kan, otaknya seperti Intel berapa sekarang? Intel berapa? Intel paling tinggi itu Intel i9. Kita ciptakannya chipset, jadi peran manusia digantiin sama chipset. Bukan seperti itu yang kita mau. Kita tidak mau menciptakan robot dalam dunia pendidikan, tapi kita ciptakan manusia dengan moralnya yang berotak seperti robot, gitu Bang. Iya. Jadi pertanyaan saya masih belum dijawab. Apa nih? Role model kita harus gimana? Oke, untuk praktisnya saat ini kita ambil contoh Jepang. Jepang itu ya kan umur mulai awal sekolah itu kan di angka 6, 7 sampai 12. Itu diajarkan aspek moralitas. Orang itu gak disuruh kasih PR banyak-banyak Bang Yongki. Kalau di Jepang disuruh main aja. Anak itu di umur 7 tahun sampai 12 itu disuruh main di Jepang. Lo main, bersosialisasi, menghargai teman, menghargai guru. Nah, setelah umur 12 tahun baru mereka dijejeli teknik-teknik, skill-skill. Makanya di Jepang itu kalau orang seni, jago banget seninya. Kalau orang main musik, jago banget musiknya Bang Stephen. Jago matematika banget. Nah, kalau di Indonesia, semua jago. Ngomong apa jago, tapi sepotong-sepotong jagonya kan? Ya itu karena sistem membuat itu. Jadi kalau terkait role model, Ya sepotong-sepotong, bisa semua, tapi sepotong aja dia. Tahunya cuma itu aja. Ensiklopedi namanya. Nggak mendalam ya. mungkin begini Bung Yongki, biar kita tuntaskan dari pertanyaan Bung Yongki itu. Kalau untuk role model, mestinya setiap daerah itu diberikan kebebasan untuk buat pilot project. Jadi kan kegagalan kita kadang-kadang membuat sebuah kebijakan itu langsung nasional, gitu. Sebentar, Siap. Ada satu persoalan besar sebenarnya yang nggak pernah kita omongin. Bahwa di Indonesia pendidikan itu udah jadi bisnis, bukan menjadi urusan moralitas dan mencerdaskan bangsa. Dia lebih utama kepada bisnis. Karena begini, kalau misalnya Bung Rido kasih tahu contoh Jepang, di Indonesia itu terbagi umur 3 tahun sampai 4 tahun tuh PAUD, 2 tahun PAUD kan, habis PAUD udah TK, ya kan? Ya, dari TK Program 9 tahun. iya, 7 tahun, umur usia 7 tahun wajib belajar. di DKI baru bisa masuk kelas 1. Nah ini semua duit nih. Semua duit. PAUD lebih mahal dari orang kuliah. Nah, itu faktanya. Iya. Jadi sistem ini hancur. Betul. Saya tadi kenapa mengingatkan persoalan cahaya dan kenapa tentor itu yang ikhlas. Sebenarnya untuk membabat itu Bung Yongki. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan berhasilnya orang-orang yang muncul gitu ya, atau nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya ada grup musik VOB lah ya di Garut dari pesantren gitu ya. Kenapa dia mampu menjadi mendunia gitu ya? Kalau saya perhatikan dia menemukan tentor yang baik.
gitu kan, dan semua bergerak dengan keikhlasan. Nah sebenarnya itu kunci-kunci rahasia untuk membuat berhasilnya sebuah pendidikan. Dengan kondisi yang seperti sekarang, ya kita akhirnya bermain di celah-celah mana yang masih bisa muncul, karena faktanya sistemnya begitu per hari ini, gitu. Jadi kalau misalnya mau merubah sistem, mungkin kawan-kawan di Kementerian Pendidikan yang lebih paham. Tapi ya, kalau menitipkan pesan, ini pesan yang kita titipkan, paling begitu, gitu. Kalau yang dicontohkan oleh Pak Dhani tadi itu saya anggap sebagai kasuistik dan itu nggak bisa nasional. Ya, bukan dia di luar dari kebiasaan sistem, di luar sistem ya. Jadi dia mampu menembus. Karena dunia pendidikan kita ini kan diatur oleh kurikulum. Ya. Jadi kurikulum itu yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat Kementerian Pendidikan. Ya. Itu harus diikuti. Jadi mau swasta atau negeri semua harus diikuti. Nah, tinggal dibenahi benahi kurikulumnya mengikuti role model yang sudah ada dari negara-negara yang berhasil dalam dunia pendidikan, atau tetap dengan kondisi ini dengan menghasilkan anak didik yang dari tahun ke tahun tidak pernah ada perubahan. Tapi kalau saya masih merindukan tiap daerah itu berani membuat role modelnya sendiri gitu. Memang harusnya begitu. Jadi jangan disifat, tapi ada semacam pilot project gitu, sehingga kita bisa membandingkan. Jadi nggak disamaratakan dari Iya. Sebenarnya sudah ada. Kalau boleh saya cross sudah ada. Contoh misalkan anak saya itu sekolah di Bogor ya, itu ada kan misalkan bahasa Sunda. Sistemnya sudah ada Pak. Cuma detail-detailnya, ya kan, nilai-nilainya yang lebih mau dibuka, mau diangkat, itu belum maksimal. Udah ada sebenarnya. Regulasi sudah memberikan peluang itu secara komunal, maksudnya ada kurikulum komunal yang harus dijalankan, wajib. Anak saya orang Jakarta nih, terus tiba-tiba sekolah di Bogor harus belajar bahasa Sunda, Bang Yongki. Cuma jangan aspek ngomong Sundanya saja, tapi lebih pada aspek adat istiadatnya, misalkan. Terus nilai-nilai leluhurnya itu yang mesti dibilangkan lagi gitu, karena dia cuma satu mata pelajaran. Kan gitu. Sebenarnya sudah ada. Ya kalau peluang-peluang terbukanya juga dengan adanya kampus merdeka gitu sebenarnya ya terbuka. Ini tinggal keberanian membuat sebuah pilot project dengan orang-orang terpilih yang memiliki maksudnya kalau Nur itu gimana sih belajarnya kan nggak ada di kampus gitu loh. Sementara mau berbicara sarjana yang tercerahkan itu sebenarnya sumbernya itu dari sana. Nah, itu sebenarnya yang jadi masalah kita gitu. Kalau Ridho tadi pendekatannya pakai filsafat dulu. Ya ini satu model. Kalau misalnya semua daerah punya model itu maksudnya bisa kita langsung bandingkan. Ada. Gitu. Setiap daerah itu mempunyai filosofi masing-masing. Benar nggak Bang Yongki? Dia pasti punya nilai-nilai leluhur yang berbasis filosofis. Saya yakin kayak Bang Steven orang Rote, pasti juga ada kan nilai-nilai leluhur yang punya nilai filosofis kan? Pasti ada. Ya, tapi kan bukan diambil sebagai suatu nilai-nilai yang dipakai untuk masuk ke dalam kurikulum pelajaran. Itu kan kita bukan mengambil, tapi adalah menyesuaikan. Contoh, kalau adat istiadat di Rote itu seperti apa, penghormatan terhadap orang tua. Ya misalkan begitu. Nah, makanya saya bilang tadi antara moralitas sama skill itu harusnya tidak boleh benturan. Dia harus berjalan beriringan. Kan saya bilang, semakin dia menjadi S3, S2 dan segala macamnya, moralnya harus semakin terjaga, jangan semakin kurang ajar. Kalau ada orang tadi masih misalkan, kok dia semakin pintar, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi kelakuannya nggak berhadap ya sama orang tua. Ini udah salah nih. Ya. Pendidikannya pasti salah nih. Ilmu itu yang dituju adalah idealisme, Bang. Iya. Tujuan dari semua ilmu itu adalah idealisme. Tapi yang dimaksud dalam moral yang dimaksud bukan dikategorikan sebagai wilayah tertentu dengan moralnya sendiri dengan yang berbeda, bukan. Tapi satu garis. Sehingga dulu makanya kita pernah dapat pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Itu satu garis. Dan itu umum. Ya, baik. Ya. Jadi gini, kita harus pisahkan dulu antara adab sama moral. Ya. Adab itu berlaku lokal, komunal. Contoh, kalau misalkan di orang kalau manggil keras nggak boleh. Adat mungkin ya. Adab. Peradaban semua sih beda kan. Nah, ada kalau moralitas ya betul, mana yang tidak baik, mana yang baik, yang salah, yang benar. Ya itu ada standar moralitas. Tapi kalau udah masuk ke wilayah-wilayah, contoh di Rusia, Bang Yongki kalau ditawarin vodka sama orang Rusia, di sono itu adab mereka. Tapi kalau di Indonesia bisa dimarahin kita.
Gitu. Nah, maksud saya, Iya. jadi ada yang berlaku lokal, kita beriringan harusnya, bukan saling skill dan moral itu saling berbentuk. Adab ya. Oke, tadi harus pisahkan antara moralitas sama adab. Karena adab itu dibangun oleh nenek moyang. Adab itu kan sebenarnya filosofis. Iya. Gitu. Tidak ada adab yang buruk sebenarnya kalau bicara. Yang menarik dari diskusi kita hari ini itu kan begini. Ini kan istilahnya suara rakyat, ya kan? Ya, Jadi harus ya kan maksudnya suara rakyat itu ya beginilah rakyat bersuara. Beda-beda. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman yang merasa ahli gitu ya, yang udah memang ini bidang dia tiba-tiba kok tersinggung dengan bahasa kita, jangan begitu. Ya, artinya kita ini bersuara, kita sebagai rakyat, kita menginginkan kan sebenarnya. Kita tuh sebenarnya sederhana aja, kita pingin anak-anak kita tuh punya moral, kita pingin mereka itu punya kepintaran, tapi mereka itu menjadi sarjana yang tercerahkan. Sebenarnya pingin kita begitu. Nah, diskusi kita begini, kita pinginnya begitu, gitu kan. Nah, bagaimana kawan-kawan yang ada di kementerian untuk menerjemahkan ini, silakan. Itu tugas mereka. Kita ini hanya, jangan salah, jadi seolah-olah kita sok tahu, enggak. Kita ini memang bicara, kita punya harapan terhadap negara, kan begitu. Iya kan? Kita punya harapan sama negara, kita pingin anak kita itu punya standar moral, punya hati nurani, tapi dia pintar, tapi pintarnya tercerahkan. Dalam rangka apa? Ya kita kan sampai dengan hari ini itu masih sampai di depan pintu gerbang. Kita butuh generasi yang mampu memerdekakan seluruh bangsa kita dan rakyat ini masuk ke negara yang merdeka. Kita ini masih di pintu gerbang sampai dengan hari ini. Yang bahaya bukan orang pintar, Pak, tapi orang yang pinter-pinterin orang, itu bahaya. Oh iya. Iya, itu memang bahaya tuh. Dengan kepintarannya dia melakukan hal apapun kan? Ya kan begini, kadang-kadang kan begini, kita juga kalau nggak hati-hati jadi staf pengajar juga ya, atau jadi dosen memberikan sesuatu yang rumit-rumit, kadang-kadang kan biar kelihatan keren, kan jadi susah juga gitu. Padahal mungkin seorang yang dengan pengetahuannya cukup kuat gitu kan, dia bisa dengan bahasa sederhana untuk memberikan sebuah pengetahuan gitu kan, nggak usah yang rumit-rumit. Jadi akhirnya mahasiswanya bingung, ya dosennya jadi bingung. Gitu. Closing ya, gimana ya, Pak? Mau closing dekat jam. Ya, jadi satu-satu lah masing-masing. Sebenarnya begini, memang semua persoalannya itu ada di bagian Kementerian Pendidikan untuk mencari solusi terbaik dalam membangun karakter pendidikan Indonesia. Nah, kita kan sekedar memberi saran dan kritikan, curhat lah. Kalau didengar ya syukur. Kalau nggak didengar ya udah tidur aja lah. Kan gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, entah mau role modelnya macam apa. Kita nggak memaksakan untuk memberikan satu ide, tapi kita mau menyampaikan apa yang kita pikirkan lah, kita rasakan lah ya. Jadi itu yang harusnya menjadi bahan pertimbangan. Ya. Nah, Pertimbangan dulu lah. ya. Buat saya ya closing ya. Oke, jadi kalau menurut saya sih dunia pendidikan saat ini adalah sejalan dengan perkembangan zaman. Ya, tentunya dunia pendidikan sekarang sudah mengikuti perkembangan yang ada. Tetapi ada hal-hal lain yang merupakan poin penting untuk dipertimbangkan, khususnya terhadap pendidikan nilai, norma, etika, adab dan sebagainya. Ya, yang saat ini tadi saya sempat sampaikan bahwa itu mengalami lack atau kebocoran, di mana itu menjadi hilang. Ya, atau tidak ada lagi di dalam sistem pendidikan nasional. Kenapa itu terjadi? Karena kita bisa lihat bahwa hasil daripada didikan terhadap anak-anak didik kita, mereka punya sikap yang berbeda secara etika, sopan santun, dibanding dengan pada saat kita zaman masih di seumur mereka. Sehingga saran saya kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk mempertimbangkan hal ini. Yang kedua, tentang infrastruktur. Karena mau tidak mau infrastruktur adalah satu penunjang utama juga
untuk dunia pendidikan, khususnya infrastruktur dalam hal tenaga pendidik. Karena sekarang ini dominan orang yang cukup punya kemampuan atau pintar sebagai guru untuk mendidik, punya skill, itu lebih banyak berada di kota. Dan mungkin juga lebih banyak yang suka dengan sekolah-sekolah yang bisa membayar mereka tinggi, yaitu sekolah swasta. Jadi akhirnya kesenjangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri itu menjadi cukup punya gap yang besar dalam hal mutu ya, karena banyak orang tenaga pendidik yang berada di sekolah-sekolah swasta karena dia merasa nyaman dengan penghasilan yang cukup besar di situ. Ya mungkin itu dari saya, sehingga mungkin saya nggak memborong semua karena banyak juga yang bisa dipikirkan teman-teman semua ya, terutama tentang bagaimana kita mencari terobosan-terobosan untuk meningkatkan dunia pendidikan kita saat ini. Itu saja. Ya, kalau dari saya, ini untuk teman-teman milenial dan zilenial. Pertama, kehebatan pikiran itu adalah mampu mencipta. Tapi pikiran itu tidak bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Makanya hati-hati dalam melahirkan konsep-konsep besar untuk pembangunan, konsep-konsep besar untuk perubahan lewat pikiran. Karena ketika itu sudah disampaikan, ketika itu sudah dinyatakan, nah gulirannya itu dia tidak bertanggung jawab terhadap itu si pikiran, gitu ya. Nah ini tolong hati-hati orang-orang pintar kita itu ya, itu satu. Terus yang kedua, untuk teman-teman di zilenial dan milenial itu terkait konsep kejujuran, karena basis dari semua ilmu pengetahuan itu kan kejujuran. Tolong diingat bahwa yang namanya itu kejujuran itu bertingkat-tingkat gitu ya. Ada kejujuran di 100.000, ada kejujuran di 500.000, ada kejujuran di 1 juta, miliaran sampai triliunan. Kita harus berlatih terus. Jadi kalau satu ketika ada orang yang dia tugas-tugasnya melaksanakan dengan baik, dinilai 1 jutaan, dikasih proyek 5 jutaan, terus berantakan, terus mengalami ketidakjujuran, jangan kita bilang tidak jujur. Dia jujur untuk 1 jutaan, tapi tidak untuk 5 jutaan, sehingga dia perlu dilatih. Makanya kita terus belajar dan belajar. Nah, teman-teman untuk zilenial sama milenial, untuk yang milenial sekarang mungkin yang paling top itu kan mungkin usia-usia 40, 41 gitu ya. Mungkin saat ini mereka juga punya proyek-proyek yang mungkin ada yang puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Ada yang miliaran, puluhan miliar, bahkan yang triliunan. Terus belajar tentang kejujuran. Karena jangan sampai jatuh ataupun dikatakan tidak jujur di nilai-nilai yang tinggi. Karena makin tinggi ilmunya makin beda gitu kan. Nah ini yang perlu saya sampaikan, karena basis dari semua pendidikan itu adalah kejujuran itu sendiri gitu ya. Mungkin pesan yang mungkin ingin saya sampaikan ke teman-teman, terutama untuk zilenial dan milenial, karena kita menitipkan generasi ini ke mereka gitu kan. Saya tidak melihat sistem pendidikannya, tapi saya akan langsung menyapa teman-teman di Gen Z dan Gen Y gitu. Saya pikir dari saya itu. Silakan Bung Rido. Ya, mungkin izin ya. Jadi sebenarnya orang masih melihat pendidikan itu sebagai tempat sih ya, sekolah gitu ya, atau tempat-tempat belajar. Sebenarnya pendidikan itu kita bangun tidur, ya, sampai mau tidur itu kita dalam dunia pendidikan sebenarnya. Karena apa tadi bilang, manusia itu hidup harus dengan rasionya. Rasio itulah tempat kita berpikir, rasio itulah tempat kita menemukan kebenaran. Jadi jangan sekali-sekali menerjemahkan gitu ya. Pendidikan itu hanya di bangku-bangku sekolah. Orang udah sekolah dia udah pasti berpendidikan, belum tentu kan. Ya, jadi saya melihatnya begini Pak, pendidikan itu nafas sih sebenarnya, seperti nafas. Jadi sebuah kewajiban. Nah, selain orang itu disuruh wajib sekolah, dia juga wajib bermoral. Dia juga dituntut juga dengan aspek adab. Makanya betul tadi Bang Steven, pendidikan moral Pancasila itu harus diberlakukan lagi, ya, tapi dengan konsep yang menyesuaikan keadaan sekarang. Gitu. Jadi kalau orang dapat nilai 10, misalkan Rido dapat nilai 10, tapi moralnya cuma 3, nggak lulus harusnya dia, Bang Steven. Harusnya diukur, bisa itu contoh kurikulum. Banyak cara kan yang bisa dilakukan pemerintah. Contoh film-film unyil itu kan pesan-pesan moral kan banyak. Ya betul. Nah terus Bang Steven nilainya 10 juga secara moral, tapi secara skill misalkan cuma 3, itu juga tidak lulus. Makanya
perlu tadi ada penegasan dalam regulasi Pak, gitu ya. Lo pinter, lo boleh pinter, tapi lo harus bermoral juga. Kalau enggak lo nggak lulus. Mungkin itu aja Bang Yongki. Ya. Ya sedikit saya ini tadi saya agak ini tentang pesan-pesan pemerintah bisa dalam bentuk-bentuk film seperti dulu. Unyil ya? Film-film anak-anak itu, film unyil itu kata si Mongol yang stand up comedy, dia bilang itu bukan hal yang menjadi lucu-lucuan di panggung stand up comedy, tapi itu penting sekali. Karena sekarang banyak sekali film-film yang sudah cenderung kayak tidak menyesuaikan ke umur anak-anak. Jadi pesan-pesan moral seperti etika dan norma yang pernah diajarkan yang dalam cerita-cerita film unyil itu supaya bisa dikembangkan lagi lebih baik ya. Mungkin terima kasih. Baiklah, Young Syndicate Lovers, demikian tadi kita berbincang-bincang tentang pendidikan yang masa depan. Silakan menyimak dan tetap semangat. Salam satu rasa, Salam satu bangsa.